mulailah untuk mencoba hidup minimalis. Andai pun nanti kamu tidak merasa nyaman dengan konsep minimalis, itu tak apa. Setidaknya kamu pernah mencoba. Menurut Joshua Becker, penulis Become Minimalist, minimalis adalah tentang mendapatkan apa yang membuat kamu bahagia dan menghilangkan apa yang tidak penting. Dan salah satunya adalah banyaknya apa yang kita inginkan, dan dari situlah biasanya sumber masalah itu muncul. Tentu, minimalis pada nyatanya bersifat relatif. Ada yang bilang minimalis itu tentang penampilannya yang harus serba simpel, serba monokrom lah. Ada juga yang bilang minimalis itu harus serba putih kamarnya. Ada yang bilang juga minimalis itu harus sedikit barangnya. Bahkan ada yang bilang minimalis itu tidak perlu kendaraan seperti mobil, motor, dan lain-lain. Ya, itu tidak salah dan tidak sepenuhnya benar juga. Karena kembali lagi ke definisi awal minimalis, menurut Joshua Becker, minimalis itu mendapatkan apa yang membuat kamu bahagia dan menghilangkan apa yang tidak penting. Jadi, pada intinya minimalis itu bersifat relatif. Setiap orang bisa beda-beda. Fokuslah pada apa yang kamu suka dan hilangkan hal-hal yang tidak penting dan tidak berguna. Jangan malah buang waktu dengan memperdebatkan arti minimalis itu sendiri. Nyatanya kebutuhan dalam hidup kita ini bisa dibilang sedikit, tapi ego kita, nafsu kita, dan gengsi yang menuntut untuk menginginkan hal yang selalu lebih. Kita butuh handphone, tapi kita memaksa diri untuk membeli handphone yang sangat-sangat mahal. Dan ironisnya lagi, ternyata kamu memiliki lebih dari satu handphone. Kita butuh makan, tapi ironisnya kita makan di tempat yang memang tidak bersahabat dengan dompet kita. Kita butuh pakaian memang, pasti itu. Tapi ironisnya, kita membeli pakaian yang berlebih, ditambah dengan harga yang sangat mahal. Hingga akhirnya kamu akan ada di titik di mana kamu pernah membeli barang yang memang itu sangat kamu inginkan. Entah itu handphone, baju baru, tas baru, atau apapun itu. Dan memang kamu puas dan senang ketika bisa memilikinya. Tapi kamu lupa bahwa, sadar atau tidak, kesenangan dalam membeli barang-barang itu biasanya hanya sesaat, tidak bertahan lama. Dan yang paling menyedihkan lagi, kamu membelinya dengan cara kredit atau pay later, yang mana ketika barang itu sudah tidak lagi membuat kamu senang dan sudah tidak terlalu penting bagimu, yang mana kamu masih tetap harus membayar bulanannya. Menyedihkan bukan? Jika kamu seperti itu, mulailah untuk mencoba hidup minimalis. Andai pun nanti kamu tidak merasa nyaman dengan konsep minimalis, itu tak apa. Setidaknya kamu pernah mencoba. Kenapa harus mencoba? Karena berikut 4 manfaat gaya hidup minimalis. Yang pertama, sehat secara finansial. Menjadi minimalis akan mengetahui apa yang benar-benar kita butuhkan dan tidak. Kita akan terbiasa membeli sesuatu karena fungsi, bukan gengsi. Kita tidak asal mudah membeli sesuatu sebelum itu memang benar-benar kita butuhkan. Tentu, adanya prinsip minimalis dalam dirimu, kamu akan mengurangi hal-hal yang tidak penting, dan itu akan berdampak pada dirimu yang menjadi lebih hemat. Yang kedua, hemat waktu dan tenaga. Tentu, minimalis mengarahkan kamu untuk memiliki barang yang benar-benar kamu perlukan. Berbeda jika kamu memiliki banyak barang, sudah pasti akan ada waktu untuk perawatan, membersihkan, memperbaiki. Sudah pasti akan ada biaya yang akan keluar juga. Semakin banyak barang yang kamu miliki, maka semakin banyak waktu dan tenaga yang akan tersita. Tetapi jika kamu mencoba mengurangi barang-barang yang tidak penting, kamu tidak akan terlalu capek untuk mengurus itu semua.
kamu malah akan lebih mempunyai banyak waktu untuk hal-hal yang lebih produktif. Yang ketiga, mengurangi stres. Coba ingat, pasti kamu pernah merasa kesal dan atau iri ketika orang lain atau temanmu memiliki atau mendapatkan hal-hal yang memang itu tidak banyak orang miliki atau tidak kamu miliki. Seperti orang lain berangkat kerja atau kuliah menggunakan mobil, orang lain punya iPhone, bisa nongkrong di kafe mahal lah, jalan-jalan ke sana sini, dan lain-lain. Dengan prinsip minimalis, kamu tidak akan merasa sirik atau stres memikirkan itu semua. Itu hidup mereka, ini hidup. Jangan banding-bandingkan. Belum lagi zaman sekarang adanya sosial media. Jika kamu asal follow orang yang mana ternyata dia orang yang sering flexing, pamer, atau posting hal-hal yang memang tidak ada manfaatnya, pasti kamu akan stres pula. Karena akan banyak hal-hal yang kamu inginkan. Ya entah karena itu sirik atau kesal, maka penting untuk memiliki prinsip minimalis di posisi ini. Yang terakhir, ramah lingkungan. Orang dengan gaya hidup minimalis biasanya lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Kamu dapat membeli produk dengan kualitas terbaik dan menggunakannya untuk waktu yang lama, daripada memiliki barang yang murah tapi cepat rusak, yang ada malah menambah sampah dan pemborosan. Hidup minimalis memang terdengar enak dan seakan tidak banyak tekanan. Tapi ya cobalah, karena nyatanya itu sangat sulit. Karena pasti ketika kamu mencoba menerapkan prinsip-prinsip minimalis, akan ada orang-orang yang bilang gak gaul lah, norak, pelit, atau mungkin ada yang bilang tidak mampu. Pasti omongan seperti itu akan ada padamu. Jadi bagi kamu yang sudah yakin akan hidup minimalis, biarkan saya memberikan sedikit tips yang semoga bisa membantu untuk memulai hidup minimalismu. Yang pertama, mulailah mengatur atau merapihkan. Cobalah untuk belajar merapihkan sesuatu setelah kamu memakainya, seperti pakaian, tempat tidur, buku-buku yang sudah kamu baca, laptop, dan lain-lain. Jika ada waktu, cobalah untuk bongkar semua barang-barang yang kamu miliki. Lalu satu persatu kamu pikir-pikir lagi, apakah 90 hari ke depan barang ini akan dipakai lagi? Jika tidak, buang atau sumbangkan jika itu masih layak. Yang kedua, bersih-bersih secara teratur. Sudah pasti, kebersihan tidak bisa lepas dari seorang minimalis. Entah kamu perempuan atau laki-laki, entah di rumah sendiri, di kosan, kontrakan, atau di kamar. Belajarlah membersihkan di mana tempat kamu tinggal. Lakukan ini secara teratur hingga ini menjadi habitmu. Yang ketiga, belanja sesuai kebutuhan. Ingatlah, belilah barang yang memang kamu butuhkan dan belilah barang yang memang hanya ada dalam list belanjamu. Saat berbelanja, baik itu online atau offline, langsunglah beli barang-barang yang memang itu kamu ingin beli. Hindarilah scrolling, lihat-lihat, atau jalan-jalan ke bagian lain dari supermarket, karena itu akan memancing impulsive buying pada dirimu, alias pembelian tanpa rencana. Yang keempat, prioritaskan kualitas daripada kuantitas. Mulailah belajar membeli barang yang memang berkualitas. Jangan tergiur dengan harga murah atau jumlah yang banyak. Lebih baik sedikit mahal tapi awet daripada murah tapi murahan, yang nantinya kamu malah akan membeli barang itu lagi, yang nantinya kamu akan kembali membeli barang itu, yang mana itu malah menjadi pemborosan. Yang kelima, kurangi keterkaitan emosional pada benda atau produk. Beberapa dari kita merasa bahwa kita memiliki keterkaitan emosional terhadap sesuatu. Misalnya, boneka masa kecil, barang-barang kenangan, surat lucu masa kuliah, dan lain-lain. Kita memiliki keterkaitan emosional dengan elemen-elemen itu. Sebenarnya, barang-barang itu jarang terlihat, mungkin sudah usang dan terkadang menumpuk begitu saja. Tapi sayangnya, itu terasa sayang untuk dibuang begitu saja. Cobalah untuk mengurangi perasaan emosional terhadap barang-barang tersebut, atau hal apapun itu.
Ketika suatu benda tidak terlalu penting, lebih baik membuangnya atau sumbangkan untuk menghemat ruang. Ingat, hidup ini berkembang dan semakin dewasa. Kenangan memang harus ada, tapi jangan sampai terlarut oleh itu. Yang keenam, terapkan prinsip pengganti, bukan penambahan. Tentu saja, seorang minimalis boleh dan tidak masalah untuk membeli barang-barang baru, terutama jika itu memang penting dan sangat diperlukan. Tapi jangan berlebihan. Untuk menghindari kelebihan dan penumpukan, kamu dapat menggunakan prinsip mengganti alih-alih menambahkan. Misal, jika kamu ingin membeli baju baru, cobalah untuk melihat lemarimu. Apakah ada baju yang lama yang sudah tidak terpakai atau sudah tidak kamu sukai? Jika iya ada, lebih baik coba kamu buang atau menyumbangkan baju tersebut. Di lain sisi, kamu bisa menambah space di lemari bajumu. Di lain sisi juga, kamu bisa bersedekah. Minimalis tidak selalu soal mindset, soal apa yang kita beli dan apa yang kita miliki, dan soal apa yang kita lakukan. Tapi di era sekarang bisa dibilang soal apa dan siapa dan seperti apa kita menggunakan sosial media. Minimalis di era sekarang contohnya bisa seperti followlah akun-akun yang memang bermanfaat bagimu. Hindari akun-akun yang memang postingannya membuatmu tidak nyaman dan memiliki dampak negatif. Sekalipun itu temanmu, followlah akun-akun yang bermanfaat, edukatif dan inspiratif. Dan hindarilah akun-akun yang sering flexing. Hal sesederhana ini bisa jadi bagian dari hidup minimalis. Yang terpenting adalah mulailah dari hal-hal kecil. Pesan dari saya adalah, ingat, kebahagiaan bukan soal materi yang melimpah atau barang-barang yang mewah. Malah terkadang, barang-barang yang berlebihan hanya akan menambah beban, baik secara fisik maupun emosional.